Ya sayembara seperti itu sih sebenarnya sah-sah aja gitu kan. Cuman kalau menurut gue sayembara yang dilakukan oleh Nikita Mirzani sayembara konyol gitu. Karena nggak ada kompetensinya juga sih Nikita Mirzani, nggak ada sayembara buat apaan gitu. Justru sayembara Nikita Mirzani ini mengundang kisruh ya, dan mengundang bahaya gitu. Kalau seandainya orang tergiur dengan bayaran 500 jutanya Nikita Mirzani, tahu-tahu ditangkap dengan cara paksa, dikarungin atau diikat atau dibawa mobil dibawa ke Nikita Mirzani, apa dia nggak kena kasus penculikan? Apakah dia kena kasus penyekapan yang termaktub dalam pasal 330 atau 332 atau 3 ya semacam itulah, 333 gitu, penyekapan, penculikan dan lain-lain. Artinya berarti mungkin kalau dari sisi pandang dari Bang Firdaus sendiri, mungkin untuk aib ditemukan itu mungkin nggak apa-apa ya. Cuma kalau misal diadakan Sayembara tuh bahaya loh. Sekarang orang susah duit. Jadi kita Mirzani kan sering banget sayembara dulu dengan Bunda Korla kan. Masih duit 100 dipinta lagi katanya. Jadi mah orang gimana nggak tahu saya mau nyari apa gitu dia. Daripada 500 juta buat sayembara mendingan buat kasih anak itu telantar, kasihan anak itu. Ya anak dia kan telantar tuh yang dari Amerika katanya kuliah bentar doang ke sini. Ke sini ya jangan-jangan dia propaganda lagi pura-pura kesal sama anaknya padahal dia nggak mampu biaya kuliah ya kan di Amerika, itu cuma buat gaya-gayaan doang itu. Kan banyak orang tuh trik-trik kayak gitu ya. Bang, tapi kalau dari Abang sendiri nih, ini kan saat ini kan Dede juga sudah muncul ya kan Bang, Iya. dan memberi keterangan bahwa dirinya itu mengaku dipaksa oleh Riftu Rudiana sendiri gitu untuk memberi keterangan palsu gitu, sehingga menyebabkan ke-7 terpidana ini kan di penjara seumur hidup gitu ya. Dan menurut Abang pribadi gitu, sebagai praktisi hukum, dengan belum aib ini belum muncul ke publik gitu, mungkin kalau dari Abang sendiri harapannya apa sih untuk kasus ini gitu? Kalau menurut gue sih urusan si Aib muncul atau nggak muncul saat sekarang belum tepat untuk dibicarakan karena kita masih menunggu putusan PK dari gugatan Farhad Abbas gitu loh, dari permohonan Farhad Abbas terhadap Hakim Mahkamah Agung kan gitu. Artinya administrasi P53 nya sudah dijalankan oleh mereka. Sekarang tinggal nunggu putusannya aja gitu. Nanti seperti apa PK itu, seperti apa pihak kepolisian membantah PK itu ya, dengan mengajukan PK tandingan atau kontra PK itu nanti kita lihat aja nanti. Bagaimana pihak masing-masing yang berselisih ini bisa menguji itu di pengadilan PK. Gitu. Dari nopu-nopu yang mereka dapat gitu. Bang, tapi kalau dari Abang pribadi kan kasus dari Vina ini kan semakin hari ini kan semakin menjadi bola liar mungkin bisa dikatakan, saling lapor, terus juga dari awal penangkapan juga katanya salah gitu. Nah, kalau dari menurut Abang ini sebagai praktisi hukum gitu, Kalau gue sih kasus Vina seperti apa sih Bang mungkin? kalau gue dari awal kan tetap gue mengacu kepada konstruksi hukum kan gitu. Kalau gue orang nggak mau lari dari itu gitu. Jadi kalau ada orang lapor melapor, somasi mensomasi, gitu kan. Kayak kemarin Fitrah mensomasi Deddy Mulyadi gitu kan. Sementara Deddy Mulyadi kan mantan caleg, mantan DPR dan caleg terpilih pula sekarang ini kan gitu. Biar gimana cara konstitusional dia dilindungi walaupun beliau belum dilantik kan gitu. Artinya Deddy Mulyadi punya hak prerogatif untuk melaksanakan tupoksinya, ya, melakukan atau mengejawantakan tugasnya sebagai DPR RI yang mempunyai hak interpelasi gitu. Mengawasi, menindak dan lain-lainnya itu haknya DPR RI, DPR lah khususnya gitu. Jadi nggak bisa. Nah, Sofitra ini juga mensomasi mengatasnamakan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini kan institusi Polri gitu loh. Dia berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dan Perkap Polri Nomor 2 tahun 2017. Itu udah serba ngaco semua. Fitrah ngaco, Elsa Sharif ngaco, ini lagi si Roni Talampesi ngaco juga, udah semua serba ngaco. Nggak bisa pihak kepolisian menunjuk pengacara dari sipil yang berlandaskan Undang-Undang 018 tahun 2003, itu ngaco semua. Pihak kepolisian itu tanpa harus dibantu oleh pengacara dari luar,
Biro hukumnya bisa beracara di pengadilan, bisa pakai toga, bisa. Itu PR Kapolri yang mengatakan, itu hasil kesepakatan dengan Mahkamah Agung. Gitu. Bisa itu polisi atau pegawai negeri sipil yang berlatar belakang sarjana hukum bisa mendampingi keluarga besar Polri, baik PNS maupun PNS sipil Polri maupun anggota kepolisian yang bersengketa atau bermasalah dengan hukum. Gitu. Dalam peristiwa hukum, litigasi maupun litigasi bisa. Polisi itu bisa pakai toga. Yang sarjana hukum itu asal dia dianggap cakap dan mengerti hukum, bela kawan-kawannya di situ. Gitu loh. Makanya gue bingung, polisi ada biro hukumnya, tapi kok Ibtu Rudiana nyari-nyari pembelaan ke pengacara yang berdasarkan Undang-Undang 18 2003. Bagan-bagannya udah beda nih. Konstruksi hukumnya, bagan-bagannya, badan-badan hukumnya udah beda. Gitu loh. Sementara Ibtu Rudiana ini kan harus dibela oleh lembaganya. Kan ada biro hukum, ada humas. Ibtu Rudiana udah nggak boleh sembarang bicara dia, menjaga marwah polisian. Nggak boleh sembarang bicara, nyuruh Fitrah ngoceh. Wow, tenang, akan saya ributin. Kan dia buat nama institusi nih. Gitu loh. Gue sebagai anak cucu daripada Polri, gue juga merasa nggak mau dong institusi kakek moyang gue cacat nantinya kan, gitu. Gue nggak mau institusi kakek gue yang dulunya gue banggain, ya kan, kakek gue di kepolisian gitu kan. Tahu-tahu cacat gara-gara Fitrah cuap-cuap sembarangan, nggak boleh. Gitu loh. Ada adabnya kalau berbicara tentang institusi. Ini menjaga marwah, cara bicaranya harus santun, tidak boleh menerima membalas hujatan-hujatan dari pengacara-pengacara lain. Harus benar-benar menjaga itu. Sehingga masyarakat melihat bahwa lembaga Polri ini benar-benar menghargai konstruksi hukum. Gitu loh. Menghargai badannya, badan institusinya. Gitu. Tapi kalau Polri membiarkan itu Rudiana cari pembelaan hukum di luar, berarti Polri fungsinya apa? Biro hukum ini duitnya udah dimakan, udah ada gajinya tiap bulan biro hukum Polri, ya kan? Biro hukum apakah biro apa itu di hukum tuh, ya kan? Ada humasnya yang harus berbicara, humas Polsek tempat Ibtu Rudiana nyari duit berbicara, gitu loh. Atau minimal humas Polres berbicara, mewakili Ibtu Rudiana. Jangan Ibtu Rudiana dibiarin kayak ayam nggak punya induk di luar. Ini polisi loh, masih dinas, pangkatnya lumayan pamen ini, gitu loh. Dibiarin keliaran ngomong sembarangan kan, ini menjaga marwah polisi institusi, Pak. Kalau sana Fitrah membawa lembaga negara atau institusi negara, tahu ngomong dengan si Rasman debutan omongan, kau, goblok kau, bodoh kau, lucu institusi Polri jadi begitu, gitu loh. Kalau institusi Polri yang terdidik kan, ya kan? Maaf saudara-saudara, kami Humas Mabes Polri berbicara berdasarkan analisa kami, analisa yuridis, kan pantes. Tetapi kalau Fitrah dibiarin cekcok kayak kemarin di TV, oh mohon maaf, hancur lembaga kakek gue. Berarti Ini nggak ngerti, itu polisi yang ada di Jawa Barat itu semuanya kagak ngerti konstruksi hukum atau gimana sih? Gue bingung ya, membiarkan itu Rudiana nyari pengacara di luar tuh gue sampai bingung. Ini Kapolda ngerti nggak sebenarnya? Kapolda dengan jajarannya di Jawa Barat ngerti nggak sebenarnya konstruksi dan bagan-bagan yang ada di hukum tata negara itu? Dia ngerti nggak tentang ketatanegaraan gitu? Jadi terkait ini kemarin ya sebenarnya gini, Ibtu Rudiana juga nggak bisa disalahin. Jangan buka. Ibtu Rudiana juga nggak bisa disalahin, ya. Ibtu Rudiana juga nggak bisa disalahin karena dia juga terlepas benar atau tidaknya peristiwa hukum ini, terlepas dari isunya Eki masih hidup dan lain-lain, Ibtu Rudiana nggak bisa disalahin karena biar bagaimanapun beliau ini adalah orang yang sedang tertekan dengan masalah apapun gitu loh. Tetap kita dalam menangani suatu perkara itu melihat dan mengedepankan ajas presumption of innocence, ajas praduga tak bersalah. Jangan seakan-akan kita ini seluruh Indonesia menghardik Ibtu Rudiana seakan-akan Ibtu Rudiana udah salah. Belum. Selama belum ada putusan pengadilan tidak ada yang bisa dikatakan bersalah. Sementara yang saya bilang berkali-kali bahwa hukum di Indonesia ini adalah hukum adalah ilmu yang nggak pernah pasti. Tetapi dituntut untuk memastikan hal yang tidak pasti. Ilmu hukum itu. Artinya ketika kita dipersalahkan dalam persidangan sehingga kita menjadi terpidana, masih ada kesempatan kita untuk membela diri dengan tingkatan peradilan yang berikutnya. Misalnya pengadilan pertama kita kalah, pengadilan berikutnya banding kita bisa menang.
atau bandingnya masih kalah, kasasi masih ada. Kasasi masih ada pun kalau kita punya novum ke PK. PK masih ada kontra PK dan lain-lainnya. Gitu. Dengan cara-cara lain-lainnya, bila perlu kita gugat lagi. Dari gugatan ini pindah lagi ke gugatan ini. Banyak cara untuk mencari keadilan dan menggali keadilan. Gitu. Tergantung daripada kita bisa nggak kita meramu satu perkara tersebut. Yang jelas di sini permasalahan hukum yang terjadi pada Ibtu Rudiana ini juga jangan sampai kita semuanya ini menjustifikasi Ibtu Rudiana, karena bagaimana beliau seorang ayah ya, seorang ayah dan seorang polisi yang mempunyai karir yang bagus, yang mempunyai jasa di Indonesia ini gitu. Jadi jangan sampai kita nih terlalu merasa kita sendiri yang hebat sehingga menyepelekan Ibtu Rudiana. Cuman yang saat ini sedang saya rasakan, saya heran dengan institusi Polri. Kenapa membiarkan Ibtu Rudiana mencari keadilan di luar gitu? Itu yang saya bingung gitu. Sementara di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu pihak kepolisian itu diberi hak untuk memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat. Gitu loh. Dan mendapatkan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Perlindungan hukum yang didapat oleh anggota Polri bersumber dari institusinya, bukan dari orang lain, bukan dari luar lembaga lain. Gitu. Artinya di sini kalau Ibtu Rudiana sampai mencari-cari perlindungan hukum di orang, judulnya udah beda nih. Judul kalau gue jadi wartawan, gue tulisnya begini: seorang polisi mencari keadilan di warga sipil. Kan lucu. Bertentangan dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Gitu loh. Seorang polisi terpaksa membungkus pakaiannya, keluar dari asramanya mencari keadilan kepada warga sipil yang bernama Fitrah SHMH. Karena di institusinya tidak mendapatkan keadilan. Sama seperti itu judul kalau gue jadi wartawan gitu. Kan gak lucu jadinya gitu. Kasihan Ibtu Rudiananya, mana nih Kapoldanya, keluarin dong. Gitu loh. Kan banyak polisi-polisi pakar hukum tuh jago-jago yang udah dikuliahin berapa kali. Banyak yang ada gelarnya SHM, HM, SI apa segala itu. Ya kan? SIK apa. Panggil pihak polisiannya, bela itu. Anggotanya kasihan jadi diemin begitu. Itu pamen loh, biar gimana pamen itu. Gitu. Bang, tapi berarti kalau dari pandangan Abang sebagai Kapolri, maksudnya dalam kasus ini agak menyayangkan terhadap Kapolri sendiri ya, maksudnya terutama dari sisi Polri ya Bang, maksudnya membiarkan seorang Ibtu Rudiana yang masih menjabat juga mencari keadilan di luar. Iya, makanya sebenarnya sih bukan ya, kalau Kapolri terlalu ketinggian lah, Kapoldanya ini yang gue bingung gitu. Oke lah Kapoldanya, enggak Kapolresnya kenapa diem aja gitu. Ini kan di jajaran dia gitu kan. Secara hierarki kan ini anak buahnya Kapolres yang bertugas di Polsek atau di Polres gitu loh. Ya tolonglah ini dikasih pembelaan hukum dari yang bersumber dari sarjana hukum dari pegawai negeri sipil Polri atau kepolisian sendiri, dari anggota Polri sendiri. Kan banyak anggota Polri yang jago-jago pasal tuh. Suruh bela lah. Bang, dengan menangnya Peggy Setiawan kemarin ya pra peradilan itu, menurut Abang sendiri dia itu mencoreng nama institusi Polri juga nggak sih Bang, terutama Polda Jabar gitu? Belum mencoreng. Polda Jabar masih hebat. Peggy bukannya menang, itu ditunda. Pra peradilan Bang, menang pra peradilan. Iya, pra peradilan itu bukan memutus satu perkara, pokok perkara bukan, tapi menunda proses penyelidikan. Gitu loh. Sehingga polisi dapat bukti baru, itu aja. Bukan berarti Peggy Setiawan tidak bisa diperiksa lagi. Kalau besok polisi punya data baru tentang si Peggy, nggak taunya polisi buka CCTV ada muka Peggy lagi ngegetokin si Vina, ya Peggy dicomot lagi. Gitu loh. Putusan pra peradilan itu bukan mematahkan atau mengenyampingkan membatalkan putusan pokok perkaranya, bukan. Gitu loh. Putusan pra peradilan itu adalah putusan yang menunda proses penyelidikan. Sehingga polisi diharuskan untuk menggali lagi gitu loh, terkait perbuatan yang dilakukan oleh Peggy, misalnya dia melakukan tindakan melawan hukum kan gitu. Bang, tapi kan sekarang juga sudah, maksudnya ini kan Peggy Setiawan ini kan sudah ya bisa dikatakan bebas ya kan, bukan dia orangnya gitu, dan saat ini kan masih ada 3 DPO lagi. Nah, menurut Abang sendiri gitu,
tugas kepolisian ini maksudnya harus bagaimana sih untuk menangani kasus Vina sendiri? Kita jangan neken polisinya dong, kita tekan keluarga Vina. Kan yang gue lihat di TV ini semua nih sekarang udah berbulan-bulan yang ngoceh kan keluarga di luar Vina nih. Ya, nggak ada kaitan juga sama keluarga Vina gitu kan. Ya, keluarga Vina sendiri menang-menang aja, anteng-anteng aja. Gitu loh, nggak ada kayak gregetnya tuntut. Nggak saya nggak terima Peggy dibebasin. Kakaknya histeris, teriak-teriak, nangis-nangis, nggak ada. Apa karena kakaknya atau keluarganya udah dapat amplop dari produser film Vina? Kan gitu. Apa karena keluarga Vina udah dapat banyak yang nyokong atau gimana? Saya kira diam-diam aja. Ini kan kita bicara logika daripada peristiwa hukum ini gitu. Sebenarnya yang berhak ngotot-ngotot kayak Rasman itu adalah kakaknya Vina. Ini malah kebalik. Rohnya kakaknya si Vina berarti ke si Rasman gitu. Misalnya kan gitu. Atau rohnya kakaknya Vina pindah ke siapa gitu. Jadi malah kakaknya Vina anteng-anteng aja sekarang gitu. Kakaknya Vina kah, orang tuanya Vina ini anteng gitu loh. Nggak ada lagi tuh yang sekeras apa, pengacaranya Hotman Paris juga sama sekarang udah anteng gitu loh. Jadi gue nih gue pertanyaan besar. Sebenarnya DPO ini harus dicari lagi nggak sih gitu. Kalau DPO ini harus dicari lagi, berarti ya kita tunggu teriakan dari keluarga Vina. Tapi kalau keluarga Vina almarhumah tidak teriak, ya selesai nih DPO 3 nih, aman tentram. Yang gue takutin kita dibikin ribut, sementara keluarga Vina transaksi di belakang sama pelaku yang dibilang kakeknya jenderal apa segala ya kan. Yang gue takutin itu keluarga Vina dicolek, ketemu gue di sana restoran nih segepok. Diam ya. Jangan ikut campur. Oke, siapa? Aman. Alhamdulillah lumayan buat beli Ferrari. Ya enggak? Hah? Selesai. Karena yang gue lihat di sekarang yang ribut kan Farhad Abbas, Rasman yang nggak ada sama sekali kompetensi di situ gitu loh. Di dalam keluarga Vina gitu loh. Bang, ngomongin soal balik lagi ke Nikita gitu. Nah, Nikita juga kemarin sempat memberi komentar pedas terhadap Peggy Setiawan, bicara bahwa Peggy Setiawan ini yang nggak pernah ada, terus mau jadi artis nggak bisa gitu, terus juga menyinggung si pihak kuasa hukumnya gitu. Gimana bang? Mungkin bang? Kalau Nikita Mirzani kan memang udah terpatri ya sifatnya seperti itu dari dulu gitu. Kita udah nggak kaget kan di mana tempatnya orang-orang yang sedang viral dia pasti selalu ngomong ketus kan gitu. Ngomong kan sekarang kan dia orang kebal hukum kan gitu. Karena ada beberapa peristiwa hukum yang terjadi terhadap diri Nikita, dia juga buktinya aman-aman aja karena memang mungkin ya analisa kasusnya pada saat itu tidak masuk deliknya terhadap diri Nikita gitu kan. Artinya masih dilindungi lah masih selamat lah karena kebetulan gitu kan Nikita Mirzani gitu. Jadi kita menganggapnya ya itu hal yang biasa saja dan bukan hal yang perlu dibesar-besarkan karena siapa sih Nikita gitu kan, kuasa hukum bukan hanya netizen. Kalau menurut gue tuh lebih ke netizen Nikita itu netizen yang lu jangan pakai ini dong mereknya kalau mau ini toples sih kalau nggak air kolom nggak ada merek air kolom. jadi lebih ke kedudukan Nikita itu sama seperti netizen yang membuli si Rasman ya, sama persis kedudukannya karena nggak ada kompetensi apapun di sini. Kuasa hukum bukan masyarakat yang berhak mengkritik suatu peristiwa hukum juga bukan itu. Kalau masyarakat yang berhak mengkritik suatu peristiwa hukum kan berdasarkan pasal 28 ya Undang-Undang Dasar 1945 ya, itu sebenarnya dilindungi undang-undang, tapi kan pakai adab kalau berbicaranya, kalau mengkritik pakai adab. Nah ini sini kita ini bagaikan netizen mayat gentayangan gitu, roh gentayangan yang memang ya udah lo datang nggak diundang pulang juga nggak diantar, bodo amat lo mau ngomong apa kayak gitu. Tapi sah-sah aja gitu ya sah-sah aja gitu. Namun kalau orang yang diomongnya tersinggung ya udah tinggal pilih mau perdata atau pidana kan tinggal diiniin. Gitu masuk nggak deliknya kan gitu. Tapi ada menyayangkan nggak sih bang? Maksudnya kenapa harus ngomong seperti itu? Kalau gue udah nggak pusing yang begitu-gitu. Mungkin sini kita ini merasa empati dan simpati kepada Deddy Mulyadi kan gitu. Cuman empatinya ini terlalu berlebihan kan gitu sehingga dia overacting dalam menanggapi permasalahan ini. Akhirnya ya terjadilah bulian-bulian terhadap si Peggy dan Tony CS ya rombongannya gitu. Tapi bagi gue sih itu nggak berpengaruh apa-apa. Yang ini kan kita konsentrasi terhadap
Peggy ini kan memang lagi dijaga oleh timnya si Tony biar nggak, kan memang bagus timnya Tony itu bagus menjaga kliennya biar jangan sampai ada terkontaminasi oleh orang-orang yang nyelundup ya, atau dikasih racun, dikasih arsenik atau apa ya. Memang itu pandai-pandai lah gitu si Peggy itu menjaga diri, karena kan lagi jadi sorotan dunia ini ya, bukan saja Indonesia, dunia, karena yang dilawan institusi loh, Polda Jabar loh kan, apalagi isu-isu di belakang mantan petinggi Polri kan, woi ngeri. Bintangnya banyak lagi. Jadi, Bang, ini yang terbaru nih abang mengangkat Peggy Setiawan ini menjadi artis, gimana nih bang mungkin bang? iya si Peggy Setiawan itu gue legal kan sebagai artis Ferrari ya. Dari gue punya organisasi perkumpulan artis Republik Indonesia yang udah tergabung di 28 provinsi. Alhamdulillah semua seniman-seniman udah masuk, baik artis populer, profesional, tingkat nasional maupun tingkat daerah. Jadi artinya gue melihat Peggy ini ada kans untuk menjadi public figure atau artis. Kenapa gue bilang ada kans untuk menjadi artis? Karena gue lihat suatu saat ini ceritanya akan diangkat oleh seorang produser. Percaya sama gue. Kenapa? Karena peristiwa hukum ini baru 2 kali terjadi di Indonesia. Ya, peristiwa hukum siapa dulu tuh zaman dulu? Siapa? Sengkon dan Karta. Yang kedua Peggy Setiawan. Ini peristiwa hukum ini baru 2 terjadi, peristiwa hukum salah tangkap dan pra peradilan dimenangkan oleh si Peggy. Artinya di sini ini bisa saja diangkat dan menjadi film yang mengedukasi pemahaman masyarakat terhadap hukum. Artinya di sini menurut gue Peggy bisa saja dia jadi pemeran utama nantinya ke depan. Film Peggy Setiawan dan Vina. Ini kan film keren-keren nih. Ya kan berkaitan dengan horor juga, tentang geng motor ya. Lalu ada Peggy salah tangkap, lalu ada si Rasman yang dibully, lalu ada gue yang membela, ya kan? Semuanya main, bayangkan. Bayangkan ya, tokoh-tokoh yang hebat ini jadi pemain semua. Ya. Jadi nggak perlu cari pemain-pemain, udah viral semua kok. Farhad Abbas dengan gayanya ya kan, dengan timnya. Ya kan? Aduh, ya. Farhad Abbas dengan timnya ya kan. Lalu ditambah lagi gue ya dengan tim-tim gue yang halo halo coy. Dengan pengacara-pengacara yang baru gue bina ya kan. Kan ya ada Elsa Sharif, ada apa. Jadi ambil hikmahnya dalam permasalahan ini. Jadi kita nggak perlu menyikapinya terlalu euforia, terlalu berlebihan. Anggap biasa aja gitu. Adanya keributan Farhad Abbas dengan si Rasman Arif Nasution, dianggap aja biasa-biasa aja, nanti akan jadi film itu semua gitu loh. Cekcok-cekcok, ada kocak-kocaknya gitu loh. Ada kocak-kocaknya film ini kalau dibikin. Dan Peggy ini jadi pemeran utamanya. Gitu loh. Nggak mungkin Vina dan Eki jadi pemeran utama, kan beliau-beliau udah di dalam beda alam kan gitu. Tetapi semuanya akan menjadi film nih, bayangkan Kang Deddy Mulyadi jadi bintang utamanya ya kan, Rasman Arif Nasution juga pemain, Farhad Abbas pemain ya kan, terus geng-geng motor gangsternya ada artis pendukung ya kan, terus gua juga main sebagai pengacara yang ya berdebat dengan ini kan gitu. Artinya di sini banyak edukasi yang diterima oleh masyarakat nanti ketika permasalahan ini diangkat. Ada Jenderal Susno Duaji sebagai pemain juga ya kan. Ada juga banyak lah, pokoknya semua banyak. Ada juga Pak Otto Hasibuan ya kan, Profesor Otto Hasibuan, ada Profesor Elsa Sharif. Ini kan ini film yang benar-benar mahal di eranya nih. Film pendidikan yang mahal, yang mungkin bukan saja produser, mungkin menteri juga akan mengangkat ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga berniat akan mengangkat ini. Karena apa? Ini edukasi hukum, Pak. Dan ini harus diangkat. Karena permasalahan ini permasalahan pelik banget gitu loh. Ada peristiwa hukum yang direkayasa, kalau seandainya PK-nya si Farhad Abbas menang, yang direkayasa hanya oleh Ibtu Rudiana yang menggegerkan Polri seantero dunia gitu loh, sehingga akan menjatuhkan marwah kepolisian nanti ke depannya kalau tidak diungkap. Dan menjadi pertanyaan besar, karena hukum pidana itu nggak boleh putus, harus benar diungkap sedetil-detilnya. Apalagi polisi mempunyai detektif, kalau zaman dulu kan ada tekap, ya kan? Keluarkan tekapnya polisi, kita rindu dengan tekap. Keluarkan intel-intel canggihnya tuh, intel-intel Paminal, intel Propos, turun terjun, bikin tim 9 di polisian, atau bikin tim independen pencari fakta gabungan antara polisi dengan jaksa dan lain-lain. Kan keren tuh, turun mencari fakta kan gitu, bersama-sama dengan tim pengacara-pengacara hebat, cari fakta, kita tanya semua. Waduh, begini pokoknya. Ini peristiwa hukum
Yang kedua kalinya terkait dengan salah tangkap. Sebelumnya Senkon dan Karta ya. Sekarang ini peristiwa hukum Peggy Setiawan. Wah ini kalau difilmin keren banget, keren nggak? Keren. Keren ya. Keren nggak? Keren. Terakhir Bang mungkin Ah. ada pesan dong dari Bang Firdaus untuk Peggy Setiawan. Peggy Setiawan jangan gede kepala, hati-hati ya, karena orang yang lagi bawa kembang itu sangat dekat dengan maut, sangat dekat dengan bahaya, sangat dekat dengan hinaan, fitnahan. Jadi hati-hati, pesan saya itu aja. Karena setiap orang yang namanya lagi populernya di atas pucuknya itu godaannya besar banget, dan harus tahan mental gitu loh. Contohnya kayak gue ya kan, gue dibully hampir belasan tahun di media sosial, ya kan? Berapa belas tahun gue viral, dari mulai zamannya gue begini, begitu, sampai sekarang gue masih dibully. Tapi gue sabar aja, gitu. Insya Allah ke depan bulian itu akan menjadi ya baik kepada gue gitu. Saya pasrah aja gitu. Jadi hati-hati, jangan sampai bawa perasaan Peggy di dunia medsos. Oke. Itu aja ya. Oke, makasih.